Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Namun, Putri Salju tidak takut. Dia tidak di bawah kendali Yu Hao. Dia memiliki kecerdasannya sendiri dan pastinya dia juga masih memiliki kemampuan bertarung dari permaisuri salju. Terhadap sinar keemasan gelap tubuhnya sedikit bergoyang dan dia melayang seperti seberkas cahaya biru sebelum menyapu. Pada saat yang sama dia pindah untuk meletakkan telapak tangannya yang kecil ke dada Kain. 3 teknik utama permaisuri salju dirilis. Dia segera menggunakan gerakan pembunuh. Raungan Kain mungkin efektif pada anggota sekte Tang, namun bagaimana itu bisa berdampak pada Putri Salju? Kain tidak terus melawan Putri Salju karena serangannya tidak berpengaruh. Dia dengan cepat menggeser posisi. Kali ini dia muncul di atas Yu Hao dan Wang Dong'er. Dia mencakar kepala mereka. Sebagai pemimpin tim, Kain tahu bahwa Yu Hao adalah orang yang memimpin seluruh tim. Meskipun ia sepertinya orang yang lemah dengan berada di kursi roda, jika dia dikalahkan, koordinasi sekte Tang akan kacau. Apapun krisis yang bisa dilihat Zheng Zan, Kain juga bisa melihatnya. Untuk memenangkan putaran tim ini, dia harus menyingkirkan otak di belakang sekte Tang. 2 suara garing bergema. Kain tertegun. Baik Yu Hao maupun Wang Dong'er tidak memblokir serangannya, namun itu adalah perisai besar. Gaya bertarung Kain adalah untuk segera mengubah arah setelah dia menyerang. Kalau tidak, dia akan berada dalam masalah setelah terpojok oleh sekte Tang. Dia tidak ragu sama sekali. Sosoknya berkedip saat dia kembali ke udara. Kali ini dia membuka sepasang sayap emas gelap di belakang punggungnya, mendorong dirinya ke arah mata ketakutan di atasnya. Pada titik ini mata ketakutan membutuhkan waktu 3 detik untuk diisi. Dia telah memilih waktu yang tepat. Jika dia tidak segera menghancurkannya, itu bisa mengancam bagi seluruh timnya. Tak satu pun dari mereka yang tahu siapa target selanjutnya. Namun yang aneh adalah bahwa tidak ada seorang pun dari sekte Tang yang menghentikannya. Setelah Susansi memblokir serangan Kain, dia bergerak kembali ke depan. Seluruh timnya lagi, perisainya masih di depannya dan dia menyaksikan Qin Yueyue yang hampir selesai dengan akumulasi kekuatannya. Pada titik ini, Susansi telah menjadi targetnya. Susansi harus diatasi terlebih dahulu. Tidak peduli, dia adalah seorang kaisar jiwa tipe pertahanan. Dalam bentrok mereka sebelumnya, baik Shubeng maupun Kain tidak berhasil membuat langkah karena dia. Senyum aneh muncul di wajah Susansi. Jiang Nanan menggelengkan kepalanya dengan lembut ketika dia melihat senyum itu dan juga mulai bertindak. Dia bergerak dengan cepat dan melompat maju. Targetnya adalah wujud roh pelindungan nakoda Shubeng. Mata Yu Hao bersinar dengan cahaya ilahi. Putri Salju kembali ke sisinya lagi, tetapi dia berhenti di belakang punggung Susansi. Dia mengangkat tangannya yang kecil dan halus. Wang Dong'er tahu bahwa cincin cahaya biru es terbentuk di tengah tangan kanan Putri Salju dengan kecepatan tinggi. Apakah dia mengumpulkan kekuatan gletser tanpa saljunya? Apa yang akan dia lakukan? Gletser tanpa salju hanya akan memiliki efek yang cukup jika menyerang musuh secara langsung. Namun Wang Dong'er hanya bisa ragu. Dia juga melayang ke udara di bawah bimbingan deteksi spiritual Yu Hao. Susunan formasi heksagram naik ke udara ketika kedua belah pihak saling bertarung. Target mereka adalah tubuh anak konda. Shubeng hanya bisa mencoba mempertahankan wujud roh pelindungnya dari es pamungkas, sangat mengurangi kekuatan bertarungnya. Pada titik ini, Kain sudah di depan ala jiwa mata ketakutan. Dia mengulurkan tangan dengan cakarnya, akan menghancurkannya. Namun perasaan aneh tiba-tiba menelan tubuhnya Kain. Merasakan ruang di sekelilingnya terdistorsi.
dengan marah. Cakarnya tidak menemukan apapun. Setelah itu, dia menyadari rentetan cahaya hijau yang akrab namun menakutkan itu jatuh dari langit. Kepalanya adalah targetnya. Bagaimana? Ini mungkin? Kain heran, namun dia tidak punya pilihan selain melawan serangan itu. Dia mencakar ke udara, menciptakan proyeksi cahaya keemasan gelap. Sayapnya terbuka, namun tangan yang dingin menekan punggungnya tepat saat dia akan menggunakan pertahanan terkuatnya untuk menahan serangan. Tak satu pun dari timnya mengharapkan perubahan besar terjadi. Mereka akan memiliki kesempatan jika Kain berhasil menghancurkan mata ketakutan. Namun posisi Kain dan Susansi tiba-tiba berubah. Pada titik ini, Qin Yueyue menyelesaikan akumulasi dan menebasnya dengan pedangnya. Targetnya yang seharusnya Susansi malah sekarang digantikan oleh Kain yang sesaat hilang setelah dia beralih posisi dengan Susansi. Sedangkan tangan dingin itu berisi gletser tanpa salju dari Putri Salju. Kain tahu dia dalam kesulitan besar. Segalanya terjadi begitu cepat. Pemindahan dunia bawah misterius memiliki efek yang sama dengan teleportasi instan. Zheng Zan pikir dia melihat sesuatu saat segalanya berubah. Tidak ada waktu baginya untuk bereaksi. Semua orang dari Sekte Tang tahu bahwa mereka telah menang. Saat serangan ini dilepaskan, Yu Hao juga menyelesaikan serangan lainnya. Cahaya keunguan emas menyala di matanya sebelum Xu Beng menjerit dengan sedih. Dia sudah melemah. Wujud roh pelindungnya segera diusir. Di bawah serangan Spirit Shock Yu Hao, kuali Xiao Xiao segera dibagi menjadi 3 kuali terpisah. Sebelum gempa kuali dilepaskan padanya, Xu Beng terkunci pada titik ini. Jiang Nanan sudah ada di depannya dan dia menendang dadanya. Dia segera diatasi ketika Jiang Nanan dekat dengannya. Bahkan Yu Hao percaya bahwa mereka telah memenangkan babak ini. Selanjutnya, Kain pasti akan terbunuh di bawah serangan gabungan dari Qin Yueyue dan Putri Salju. Gletser tanpa salju dapat membunuh sagi jiwa. Kain hanya seorang kaisar jiwa 6 cincin. Kombinasi pemindahan dunia bawah misterius dan Putri Salju terlalu kuat. Namun, sesuatu berubah pada saat ini. Tubuh Kain retak saat dia dipukul oleh telapak tangan Putri Salju. Sebelum ditabrak cahaya pedang, dia langsung membelah menjadi 3 bagian yang terbang ke 3 arah yang berbeda. 3 sosok ini berubah menjadi 3 kelelawar emas gelap. Salah satu kelelawar berubah menjadi biru tua setelah terbang kurang dari 3 meter. Setelah itu pecah. 2 kelelawar lainnya dengan cepat terbang ke 2 arah yang berbeda. Salah satu dari mereka menuju Yu Hao, sementara yang lain terbang menuju Xu Beng yang ditahan oleh Jiang Nanan. Apa ini? Yu Hao juga kaget. Kelelawar yang terbang ke arahnya memiliki lebar sayap 3 meter. Ada cincin melingkar emas gelap di lehernya dan memekik saat mendekati Yu Hao. Pekikan ini menyebabkan Yu Hao memasuki keadaan linglung sesaat. Setelah itu, bagian belakang kelelawar bersinar dengan seberkas cahaya berdarah. Sebuah proyeksi yang tampak persis seperti kelelawar lain muncul dan jatuh ke dada Yu Hao. Keterampilan ini 60 hingga 70% mirip dengan boneka bayangan darah yang Adler gunakan untuk melawan Wang Dong. Meskipun Yu Hao sedang linglung sesaat, reaksinya masih sangat cepat. Sebuah perisai cahaya besar setengah transparan menghalangi tubuhnya. Mata kelelawar yang berwarna merah darah tampak dipenuhi dengan jijik. Bukankah Wang Dong memberitahu Yu Hao sebelumnya bahwa boneka bayangan darah dapat menembus segala bentuk pertahanan? Namun, tubuh kelelawar berubah kaku. Di detik berikutnya, proyeksi merah darah bertabrakan dengan perisai. Itu tidak berhasil menembus dan bahkan terhuyung. Setelah menghantam perisai, cahaya putih susu muncul di perisai dan tampak membentuk wajah tersenyum. Setelah itu, salinan dari proyeksi kelelawar berwarna merah darah dibelokkan langsung ke arah kelelawar emas gelap. Kelelawar emas gelap berteriak kesakitan sebelum membuat proyeksi cahaya keemasan di belakangnya. Proyeksi ini berubah menjadi bintik cahaya keemasan yang melonjak ke arah perisai. Kedua belah pihak tercengang. Lawan mereka menggunakan kemampuan yang aneh, tak satu pun
dari mereka mengharapkan pihak lain untuk memiliki kemampuan seperti ini. Kain lolos dari kematian, tetapi dia telah diserang berulang kali. Wang Dong-er dan Putri Salju masih di samping Yu Hao. Kelelawar emas gelap terhenti beberapa saat setelah terluka oleh perisai. Ini memberi waktu bagi Wang Dong-er merilis tebasan Dewi kupu-kupu menuju kelelawar. Sebuah bola cahaya besar langsung berubah menjadi 108 bilah yang mengelilingi kelelawar. Adegan aneh lain juga muncul. Kelelawar emas gelap pecah lagi dan berubah menjadi kelelawar kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang melarikan diri ke arah yang berbeda, berhasil melarikan diri dari serangan yang sangat terkonsentrasi dari Wang Dong. Namun tidak semua dari mereka berhasil melarikan diri karena beberapa kelelawar kecil terbunuh. Di sisi lain, kelelawar gelap lainnya berada dalam situasi yang jauh lebih baik. Boneka bayangan darahnya mengubah targetnya menjadi Jiang Nanan, dan Jiang Nanan tidak punya pilihan selain melarikan diri. Xiao Xiao secara langsung menggunakan salah satu kuali untuk menutupi Jiang Nanan dan menghalangi serangan boneka itu. Namun dengan melakukan hal itu, Kain juga berhasil meringankan krisis yang dialami oleh Shubeng. Semua perubahan ini terjadi sangat cepat. Qin Yueyue berhasil menarik kembali pedangnya setelah Shubeng sudah diselamatkan, namun seberkas cahaya merah yang memancarkan aura mengerikan turun dari langit. Kali ini targetnya adalah Qin Yueyue. Tidak peduli seberapa mampu Kain, dia tidak bisa menyelamatkan Qin Yueyue setelah dia berulang kali diserang dan dipaksa untuk menyelamatkan Shubeng. Zheng Zan bereaksi lagi dan memblokir serangan Qin Yueyue. Zheng Zan bereaksi lagi dan memblokir serangan untuk Qin Yueyue. Pada saat yang sama, 2 dari 6 anggota dari Sekte Clerget dieliminasi. Sekarang giliran mata ketakutan untuk menunjukkan kekuatannya lagi, dan setelah menembak itu mulai mengumpulkan kekuatannya lagi. Hecha itu juga melepaskan serangan lain. Zheng Zan bereaksi lagi dan memblokir serangan untuk Qin Yueyue. Pada saat yang sama, 2 dari 6 anggota dari Sekte Clerget dieliminasi lagi. Sekarang giliran mata ketakutan untuk menunjukkan kekuatannya lagi, dan setelah menembak itu mulai mengumpulkan kekuatannya lagi. Hecha itu juga melepaskan serangan lain. Sinar jiwa dan peluru meriam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Shubeng dan Kain. Di sisi lain, Susansi mendarat tepat di antara Qin Qin dan Chen Chun. Ini akan menjadi bentrok antara perisai. Ledakan bergema. Perisai mereka bertabrakan dengan dampak yang mengejutkan. Meski perisai Chen Chun jauh lebih besar dari perisai Susansi, dia jauh lebih rendah dalam hal kekuatan. Setelah tabrakan, dia mundur beberapa langkah dan dia langsung sangat linglung. Qin Qin waspada dan dengan cepat mundur. Cahaya yang dilepaskan dari tongkatnya sekarang diarahkan ke Chen Chun. Susansi mendengus dan perisainya bersinar dengan lapisan cahaya hitam. Seluruh tubuhnya juga berwarna hitam karena cincin jiwa ketiganya yang bersinar terang. Biarkan aku berurusan dengan mereka berdua. Dengan kemampuannya sebagai seorang kaisar jiwa, Susansi akan sangat memalukan jika dia tidak bisa berurusan dengan 2 raja jiwa ini. Bagaimanapun, dia pernah dianggap sebagai salah satu jenius dari Akademi Shrek bersama dengan BB. Yu Hao tidak buru-buru menyerang. Dia mengeksploitasi serangan area luas Hecha itu, dan mereka semua berkumpul bersama dalam formasi. Sekali lagi Wang Dong-er menggantikan Susansi. Xiao Xiao dan Jiang Nanan ada di sisinya. Hecha itu dan Yu Hao sekarang di belakangnya. Terakhir, Nana ada di belakang Yu Hao. Dari awal sampai akhir Nana tidak bergerak sedikit pun. Faktanya Nana sedikit asing dalam hal kemampuan dan koordinasinya dengan 7 monster Shrek. Misi Yu Hao untuknya adalah melindungi semua orang. Jika lawan mereka merayap ke sisi belakang, tugasnya adalah memperlambat mereka. Jiwa bela diri apa itu? Nana bertanya. Yu Hao menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak yakin apa jiwa bela diri Kain. Namun hasil putaran tim ini sudah diputuskan. Satu-satunya hal adalah bahwa mereka belum sepenuhnya mencapai tujuan mereka. Tim Clerget jelas lebih kuat dari yang mereka harapkan. Dong-er
Yu Hao memanggil dengan lembut, "Ya." Wang Dong'er mengangguk dengan lembut sebagai jawaban. Pikiran mereka terhubung dan dia mengerti apa yang diinginkannya. Sinar intens dari cahaya keemasan naik dari tubuh Wang Dong'er. Dia meraih bahu Yu Hao dengan tangannya. Sisa sekte Tang dengan cepat ke samping. Udara tampak membeku pada saat ini. Garis-garis cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya mulai memancar dari Yu Hao dan Wang Dong'er. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini juga. Entitas yang mengguncangkan turnamen elit benua 5 tahun yang lalu sekali lagi muncul. Dia melompat maju lembut dan sosok rampingnya tiba-tiba berada di tengah udara. Sayap kupu-kupu 3 warna membawanya ke atas dengan mudah saat dia menari di udara. Setiap langkah yang diambilnya lembut dan sempurna. Penampilannya yang bergerak tertutup oleh cahaya kehidupan dan harapan. Pakaian cahaya terungkap saat dia ditutupi oleh sinar matahari yang hangat. Tanda emas halus diam-diam muncul di dahinya. Ketika cahaya melintas dari tanda itu mengungkapkan cahaya lembut. Undulasi spiritual yang intens menyebabkan dia memasuki kondisi ajaib. Pakaian cahaya Dewi Cahaya muncul kembali. Sama seperti di putaran terakhir turnamen di Kekaisaran Starlo, semua orang takjub ketika Dewi Cahaya muncul. Tatapan semua orang terfokus padanya. Mereka tidak percaya bahwa seseorang bisa begitu cantik. Dia maju beberapa puluh meter dan muncul di depan lawan yang selamat dari ledakan. 2 kelelawar emas gelap yang tersisa berkumpul bersama. Cahaya menyala dan mereka membentuk kelelawar yang lebih besar, namun kelelawar ini punya 2 kepala. Bahkan lebih akuratnya untuk mengatakan bahwa ia memiliki 3 kepala. Namun 1 leher telah terpenggal. Jelas itu pasti efek dari serangan laser tanpa salju Putri Salju. Semua orang dari sekte Tang akhirnya menyadari apa? Jiwa bela diri Kain. Itu adalah jiwa bela diri yang sangat langka tetapi peringkat teratas. Kelelawar emas gelap berkepala 3. Itu tidak hanya kuat, itu adalah jiwa bela diri yang menakutkan yang hanya muncul setelah mutasi itu terjadi di dunia master jiwa. Itu adalah jiwa bela diri yang sangat kuat yang sebelumnya hanya ada dalam legenda. Saat ini, Kain pasti dalam wujud roh pelindungnya. Kartu trafnya mirip dengan Shubeng. Mereka berdua menggunakan alat jiwa untuk secara paksa meningkatkan diri untuk mencapai keadaan wujud roh pelindung meski tidak maksimal. Itu hanya 60% dari kekuatan sebenarnya. Namun 60% dari kemampuan maksimum Kain cukup untuk menyelamatkan hidupnya. Kalau tidak, kombinasi dari glaser tanpa salju sebelumnya akan membunuhnya. Ketika Dewi Cahaya membuka sayapnya, aura yang sangat dingin dilepaskan. Wang Dong'er dan Yu Hao kini bukan lagi master jiwa dengan 3 dan 2 cincin roh. Kekuatan mereka kini benar-benar mengerikan. Tanpa peringatan, badai salju dilepaskan. Dengan Dewi Cahaya di tengahnya, 3 orang langsung dilanda badai salju ini dan orang-orang di luar tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Ya, ini adalah tarian salju es pamungkas. Dewi Cahaya adalah keterampilan fusi jiwa bela diri terakhir dari Yu Hao dan Wang Dong'er. Mereka bisa menyerang terus-menerus dan melepaskan kekuatan bertarung penuh mereka. Dengan keterampilan fusi ini, Dewi Cahaya mampu melepaskan semua kemampuan mereka sekarang. Itu bukan wujud roh pelindung mereka, tapi itu bahkan lebih kuat dari wujud roh pelindung itu sendiri. Wasit Zhengzhan mengutuk dan segera bergegas ke arah tarian salju es pamungkas karena dia tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa mengatakan apa yang sedang mereka lakukan. Itu adalah keterampilan fusi jiwa bela diri yang mempesona. Dia tidak menyangka mereka memiliki trik seperti ini di dalam tarian salju es pamungkas. Kain dan Shubeng merasa seolah-olah mereka telah memasuki dunia yang sangat dingin. Mereka bahkan merasakan darah mereka membeku di udara dingin. Ketika aliran darah mereka melambat, mereka merasakan sirkulasi kekuatan jiwa juga turun secara signifikan. Shubeng telah dihajar beberapa kali oleh Jiang Nanan sebelumnya dan bisa merasakan tubuhnya pecah. Kekuatan jiwanya hampir habis setelah 2 perkelahian berturut-turut terhadap dingin yang ekstrim.
Dia hanya bisa dengan paksa mengedarkan kekuatan jiwanya untuk menahan kepingan salju yang menyerupai pisau tajam. Kain berada dalam kondisi yang lebih baik, namun salah satu kepala kelelawarnya telah dihancurkan. Itu melukai jiwa bela dirinya dan dia tidak bisa pulih dari ini hanya dalam 1 atau 2 hari. Itu seperti Xiao Xiao ketika kualinya dipecahkan. Dia bahkan mungkin tidak sepenuhnya bisa pulih seperti dulu. Kain mengeluarkan teriakan menusuk. Itu teriakan teror lagi. Dia tidak mengharapkan keahliannya dapat menyakiti Dewi Cahaya. Dia hanya berusaha untuk menemukan lawannya. Dia masih harus melindungi Shubeng, karena itu dia tidak berani bertindak sembarangan. Jangan buang energi kalian. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuh kalian berdua. Terdengar suara bergema. Embun bekut tampak membelah, memperlihatkan sosok yang menggairahkan perlahan berjalan ke arah mereka. Mata Shubeng melebar kaget ketika dia melihat Dewi Cahaya. Dia tidak bisa percaya bahwa ada seseorang yang begitu sempurna di dunia ini. Sayap kelelawar terbuka lebar dan kain meledak ke arah Dewi Cahaya seperti sambaran petir. Dia tahu bahwa lingkungan mereka akan kembali normal selama dia bisa mengalahkan Dewi Cahaya. Sangat disayangkan bahwa dia ditelan oleh sinar keemasan dan cahaya biru kurang dari 5 meter setelah dia bergerak. Itu adalah formasi heksagram yang sekarang juga membawa kekuatan es pamungkas. Di dalam tarian salju es pamungkas ini, aura yang dilepaskannya sepenuhnya disembunyikan. Kelelawar emas gelap berkepala 3 berjuang dengan marah. Shubeng juga mencoba berdiri dan melawan lebih jauh, namun mereka berada dalam kondisi yang sangat lemah saat ini. Di luar tarian salju es pamungkas, 3 kuali besar menghalangi Doulo Zengzan. Saat dia bergegas keluar, salah satu kuali ditumpuk di atas 2 kuali lainnya. Wasit, Anda tidak dapat ikut campur karena kemenangan belum diputuskan. Xiao Xiao berbicara. Saat ini mereka sudah berkumpul di sisi lain untuk membantu Susansi dalam formasinya. Nyala! Zengzan berteriak dengan marah, dan gelombang kekuatan jiwa yang dominan menyapu kuali ke satu sisi. Namun merah mengerikan di langit muncul sekali lagi ketika ia mencoba untuk meledak ke arah domain tarian salju es pamungkas. Zengzan menjadi pucat dan dia mengutuk. Meskipun dia adalah Feng Hao Doulo, dia tidak bisa memisahkan tubuhnya seperti kelelawar berkepala 3. Di satu sisi, dia tidak tahu seperti apa situasi di dalam badai salju ini. Di sisi lain, dia takut ada orang lain yang sekarat jika terkena sinar yang menakutkan ini. Dia tanpa pilihan, sosoknya melintas dan dia memblokir serangan terhadap King Qin, juga mengumumkan bahwa dia telah dieliminasi. Chen Chun dikeluarkan juga beberapa detik setelah King Qin. Serangan Susansi menghancurkan perisai lawannya secara langsung. Jika bukan karena intervensi dari Zengzan, tubuh Chen Chun juga akan hancur. Ketika sedikit keterlambatan ini terjadi, tarian salju es pamungkas di sisi lain juga menyebar dan mulai menghilang. Dewi Cahaya menari, sayapnya terbang dan berubah menjadi seberkas cahaya yang bergerak lurus menuju kursi roda pohon emas. Pada titik ini, ada 2 patung es yang tersisa di dalam area. Kain sudah mendapatkan kembali penampilan aslinya. Dia sebenarnya adalah seorang wanita muda yang menarik dengan corak pucat aneh. Shubeng berada dalam kondisi yang lebih tragis. Ada 2 luka besar di dada dan perutnya, namun luka-luka ini tidak bisa dilihat dengan jelas karena dia membeku. Wasit, kita menang. Dewi Cahaya kembali menjadi 2 orang. Yu Hao diam-diam duduk di kursi rodanya, sementara Wang Dong'er berdiri di depannya. Mereka berdua saling memandang dan tersenyum. Zengzan dengan cepat bergerak ke depan 2 patung es. Setelah beberapa upaya, ia menyadari bahwa ia tidak dapat melelehkannya. 2 patung es itu sangat keras dan suhunya sangat rendah. Dia tidak berani dengan paksa memecahkan es. Jika dia melakukannya, mereka berdua mungkin akan mati dengan sangat cepat. Cepat, carikan mereka. Zengzan dengan cepat datang ke depan Yu Hao dan Wang Dong'er. Yu Hao terlihat sangat lemah. Maaf wasit, kekuatan jiwaku tidak cukup.
Jadi aku tidak bisa melelehkan mereka, jangan khawatir. Hidup mereka tidak akan dalam bahaya karena suhu es pamungkas sangat rendah. Ketika kekuatan jiwaku pulih, aku bisa membantu melelehkannya. Denyut nadi mereka akan mulai kembali sebelum mereka dapat memperoleh kembali kekuatan hidup mereka. Dengan ini, mereka tidak akan mati bahkan setelah 1 tahun. Apa? Zhengzhan tidak berdaya saat melihat Yu Hao. Wang Dong'er menambahkan, Anda harus mengumumkan bahwa kami telah menang. Zhengzhan menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh wasit seperti dia. Jika mereka tidak ingin melelehkan mereka berdua, apa yang bisa dia lakukan? Itu adalah es pamungkas. Tidak ada seorang pun di benua ini yang berani melelehkan patung-patung es ini. Sekte Tang memenangkan pertandingan tim, dan pertandingan ini Sekte Tang 9 poin, Sekte Clear Chat 7 poin. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.